pendidikan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mursyid Nurdin, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Mamuju Tengah. Hari ini saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dengan paradigma coaching dan melakukan refleksi terhadap kegiatan praktik supervisi akademik tersebut. Dalam kegiatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Rosmini. Beliau adalah guru Mapel Pendidikan Agama Islam di UPTD SD Impres Muara II. Baik Ibu Ros, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Sebaliknya bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga Bu. Berhubung sebentar saya akan mengamati Ibu bagaimana menjalankan proses pembelajaran di kelas. Olehnya itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini, yaitu tentunya untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Dalam hal ini Bu, insya Allah kita sebentar akan sharing. Mungkin saya akan memberi masukan serta bimbingan terkait pengembangan kemampuan Ibu Ros, sehingga kompetensi Ibu Ros bisa lebih meningkat lagi. Dan tentunya memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas nantinya. Saya ingin menanyakan atau mengkonfirmasi beberapa hal terkait kegiatan supervisi hari ini. Yang pertama yang saya ingin mau tanyakan Bu, di kelas mana Ibu Ros sebentar mau mengajar dan materi apa yang mau diajarkan? Sebentar saya mengajar di kelas 4, materi yang akan saya bawakan tentang hari akhir. Oh ya, jadi di kelas 6 ya Bu, kemudian materinya hari akhir. Iya, akhir. Ya, menarik Bu. Jadi tentunya ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam proses pembelajaran nanti. Di sini Bu, saya mau tahu apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai. Adapun tujuan yang akan pembelajaran yang ingin saya capai, satu menyebutkan nama-nama lain hari akhir, yang kedua menyebutkan macam-macam hari kiamat, dan yang ketiga menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Oh iya, jadi saya lihat tadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran ketiga ini bisa tercapai sebentar Bu. Nah, selanjutnya Bu, yang saya mau tanyakan lagi, apa area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam proses pembelajaran tersebut? Area pengembangan saya di sini Pak, antara lain satu, sikap anak menunjukkan keimanan kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kegiatan pembelajaran mencerminkan diferensiasi proses. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran menghasilkan diferensiasi produk. Oh iya Bu, ada 3 ya Bu ya. Jadi dari ketiga itu yang sudah tadi Ibu utarakan, saya mau mendengar kira-kira di antara ketiga itu adakah yang salah satu yang lebih spesifik atau lebih khusus yang Ibu mau kembangkan yang ingin saya amati sebentar di kelas? Saya rasa Pak, yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu tentang sikap anak yang menunjukkan keimanan kepada hari akhir. Jadi Ibu menarik Ibu yang tadi sampaikan
Terus Bu, bagaimana dengan strategi yang Ibu persiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran? Dalam hal ini Bu, mungkin ada metode pembelajaran atau ada model pembelajaran yang akan Ibu gunakan sebentar. Yang saya akan gunakan strategi pembelajaran diferensiasi Pak, dengan metode tanya jawab dan ceramah, dan model pembelajarannya model PBR. Oh ya, problem bahasa learning ya Bu. Iya. Jadi saya juga sedikit paham dengan model PBR ini karena biasanya saya mempraktekannya Bu, di mana anak itu diberikan ada masalah kemudian secara berkelompok disuruh untuk menyelesaikan masalah kemudian yang kita akan berikan. Sangat menarik Bu. Jadi kemudian Bu, selanjutnya yang saya mau tanyakan dari kegiatan pembelajaran kita sebentar, tentu ada harapan-harapan, tentu ada cita-cita atau harapan Ibu terhadap kegiatan observasi yang akan kita lakukan sebentar. Saya mau dengar apa kira-kira harapannya. Harapan saya Pak, dalam pembelajaran ini, pembelajaran saya di kelas nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan, dan bisa terlibat aktif, dan pembelajaran berjalan dengan menyenangkan sehingga tercapai pembelajaran yang diinginkan. Jadi dari harapan Ibu, terang saya berharap juga demikian. Jadi mudah-mudahan pembelajaran Ibu sebentar berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai apa yang kita harapkan bersama. Jadi tentunya kita mengajar itu adalah orientasinya adalah berpihak kepada murid, itu yang paling penting. Jadi dalam hal ini Bu, mudah-mudahan sekali lagi saya harap pembelajaran kita sebentar ini berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa kendala. Kemudian Bu, saya konfirmasi kembali, jadi jam pelajaran Ibu terus sebentar setelah jam istirahat ya? Iya betul sekali. Iya, jadi baik Bu, karena masih ada beberapa menit lagi jam istirahat, mungkin ada hal-hal yang perlu Ibu persiapkan terlebih dahulu sebelum kita masuk di kelas sebentar. Nanti setelah jam istirahat saya akan masuk di kelasnya Ibu Ros untuk mengamati dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Baik. Jadi saya kira cukup informasi yang saya dapat dari percakapan pra-observasi kita kali ini Bu. Sampai jumpa kembali di kelas sebentar. Semangat Bu untuk terus memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, gerak! Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada langsung
samping tidak ada sampah, ya. Ada, seperti sudah rapi. Nah, kemudian ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam, yaitu meyakini hari akhir. Dan sebelumnya ibu akan bagi kelompok ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan kelompok 4. Jadi nanti masing-masing kelompok di akhir pembelajaran, kalau materi kita sudah selesai, nanti ada tugasnya ya. Kalau sementara ini nanti di tengah pembelajaran, apakah nanti dikasih ini masing-masing ada lembaran tugas dikembalikan. Jadi di sini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi sebelum kita lanjut di materinya, terlebih dahulu kita baca surah Al-Fatihah seperti biasa. Surah-surah pendek dulu ya. Nah, baca dulu surah Al-Fatihah. Coba tepuk semangat dulu biar semangat belajarnya. Coba 1, 2, 3 tepuk semangat. Semangat pagi hari ini. Siap belajar? Sekarang lihat ya, materi kita tentang hari akhir, meyakini adanya hari akhir. Tujuan pembelajaran kita ada 3, yaitu 1, menyebutkan nama-nama lain hari akhir. Yang kedua, menyebutkan macam-macam hari akhir. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yang ketiga, menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Nah, sekarang meyakini adanya hari akhir. Jadi sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini adanya hari akhir. Mengapa? Karena hari akhir itu pasti akan terjadi. Jadi hari akhir itu pasti akan terjadi, dan hari akhir ini ada di dalam rukun Islam, rukun iman. Rukun iman ya. Rukun iman ada berapa? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj. Di sini bisa lihat, bisa baca ayatnya. Siapa yang bisa baca? Angkat tangan. Coba. Arham. Coba Arham. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sa'ata atillah raiba. Coba semua. Bismillahirrahmanirrahim.
Artinya, sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Nah, jadi itu tadi ya mengenai hadis tentang hari akhir. Kemudian nama-nama lain dari hari akhir. Jadi sudah pernah dengar atau pelajari ini ya sebelumnya tentang hari akhir? Sudah. Gimana tentang rukun iman? Rukun iman kan kita pelajari di kelas 3, ya kan? Rukun iman ada di dalam itu mengimani hari akhir. Nah, lihat nama-nama lain hari akhir ada. Satu, Yaumul Ba'as. Apa itu Yaumul Ba'as? Iya, bagus. Jadi Yaumul Ba'as itu adalah hari di mana manusia dibangkitkan di alam kubur. Kemudian Yaumul Mahsyar. Apa itu Yaumul Mahsyar? Dikumpulkan di padang mahsyar, itu namanya Yaumul Mahsyar ya. Nah, nama lain dari hari akhir. Kemudian yang ketiga Yaumul Mizan. Jadi Yaumul Mizan itu artinya adalah hari di mana semua amal manusia ketika di dunia ini akan ditimbang. Jadi jika kita meninggal nanti, semua amal kita akan ditimbang. Makanya ada namanya malaikat pencatat amal baik dan yang buruk di kanan dan kiri. Karena nanti itu akan ditimbang. Nah, jangan bilang, ini orang yang jahat nggak usah sholat. Enggak. Sholat itu wajib. Beda itu tingkah laku kita yang buruk dan yang baik. Tetap lakukan yang baik dan usahakan jangan lakukan yang buruk, karena tetap akan dicatat oleh malaikat. Malaikat siapa namanya yang ada di kanan dan kiri mencatat amal baik dan yang buruk? Malaikat rakib dan atid. Jadi kalau kita melakukan kebaikan dicatat, kita melakukan keburukan dicatat. Nanti kalau meninggal di hari akhir akan ditimbang. Jadi usahakan kita jangan melakukan hal-hal yang buruk. Lagi di sekolah diajari seperti ini, berkelakuan yang baik, sopan santun, tidak boleh mengambil barangnya orang, tidak boleh merokok. Apalagi kalau masih sekolah seperti ini, tugasnya adalah belajar. Kalau merokok ini dicatat lagi. Yang berikutnya adalah disinilah alam akhirat. Kalau kita sudah meninggal, kita ada di alam akhirat. Jadi pertama-tama Allah akan memberikan ruh kepada manusia. Sudah itu di dalam kandungan. Kandungannya siapa? Di dalam kandungan ibu kita. Makanya jangan berdosa sama menurut sama orang tua kita, terutama ibu kita yang mengandung kita selama 9 bulan. Jangan bilang, oh ibu dia kandung. Jadi kalau ada yang lagi bapak tak, tak mendengar, enggak. Orang tua tak, mama yang mengandung kita, ayah yang mencarikan kita rezeki sehingga kita bisa makan, berpakaian, memenuhi kebutuhan kita, ya. Kemudian sudah itu lahirlah kita ke alam dunia. Nah, ini sekarang kita lihat dulu macam-macam kiamat.
kiamat itu ada dua, kiamat sugra dengan kiamat kubra. Sekarang yang kita pelajari di sini kiamat sugra. Apa itu kiamat sugra? Nah, kiamat sugra sama dengan kiamat kecil. Contohnya, Dari kiamat ini berarti kematian. contohnya kematian, kecelakaan, banjir bandang itu contoh dari kiamat sugra. Jadi kiamat kecil, contohnya gempa bumi, tsunami, pintar. Apalagi? Iya, banjir bandang. Iya. Nah, ini tanda-tanda kiamat sugra. Ada kejahatan semakin merajalela. Apalagi banyak ulama yang meninggal dunia. Jumlah wanita lebih banyak. Apalagi iya, laki-laki yang menyerupai perempuan. Apalagi perempuan yang menyerupai jadi laki-laki. Itu adalah contohnya semua. Apalagi kemudian munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Banyak ya. Ada infonya, ada kabarnya menjual masjid. Itu semuanya tanda-tanda. Padahal itu adalah ibadah yang tidak boleh dijual. Ya. Ada viral itu. Masjid dijual. Itu kan tempat ibadah ya. Kalau ini di depan, contohnya kiamat kubra baru-baru. Iya. Iya, bagus, beri aplaus. Perhatikan ya. Kemudian munculnya Nabi Isa alaihissalam dan matahari terbit dari barat. Itu adalah tanda-tanda kiamat. Kemudian beriman kepada hari akhir. Jadi beriman kepada hari akhir itu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Kemudian menghindari perbuatan dan sia. Itu semuanya semua contoh beriman kepada hari akhir. Sikap dalam keseharian kita beriman kepada Allah itu ada di kehidupan sehari-hari. Apalagi contohnya selain itu? Rajin sholat, rajin apa lagi? Menghormati orang tua, menghormati guru, bersikap yang sopan santun. Itu semua beriman kepada Allah. Kemudian tolong menolong dalam segala hal. Tolong temannya, tolong gurunya, tolong orang tuanya di rumah. Kemudian kebaikan terutama menolong orang yang membutuhkan bantuan. Jadi orang yang selalu menolong orang lain akan dibalas dengan pahala. Kesimpulannya tadi tentang mengenai materi kita, iman kepada akhir berarti percaya pada akhir itu bahwa benar-benar akan terjadi dan tidak ada manusia akan bisa terhindar. Makanya kita harus melakukan segala sesuatu yang baik di dunia ini karena tidak ada yang kekal atau abadi. Semuanya akan meninggal. Hewan akan mati, tumbuhan akan hancur semuanya. Dari penjelasan Ibu Guru tadi tentang materi hari akhir, ada yang mau bertanya atau yang kurang paham tadi dipahami? Ada yang mau bertanya? Silakan. Sudah paham semua?
akan kasih ini kelompok 3 di sini. Lima saya. Nah sekarang dari jawabannya Ibu mau kelompok 1 membacakan jawaban dari kelompok 2. Coba sini sekolah. Bacakan. Contoh siapa? Sudah. Nomor 1 gempa bumi, 2 banjir, 3 tsunami, 4 laki-laki yang menyerupai perempuan, 5 angin ciberiuk. Iya, itu adalah jawaban dari kelompok 2. Beri aplaus. Jadi jawabannya alhamdulillah dari kelompok semuanya bagus ya. Sudah ini sesuai tadi yang sudah Ibu jelaskan. Dan untuk hari ini sampai di sini dulu materi kita untuk hari akhir ini. Minggu depan kita masuk materi berikutnya tentang surah Al-Ma'un. Jadi sebelumnya Ibu mau mengingatkan lagi, nanti di rumah diulang lagi pelajarannya, rajin belajar dan ingat tugas yang Ibu kasih dikerjakan ya. Sebelumnya kita baca doa dulu, baca doa sesudah belajar ya. Berdoa, menurut keinginan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Jadi sampai di sini pembelajaran kita. Minggu depan kita ketemu lagi dengan materi yang berikutnya. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak.